Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hendriani dengan NIM 2022-53113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal internasional. Ada dua jurnal pembahasan. Yang pertama yaitu IT Governance Assessment at Presidential Secretariat Using COVID-5 Framework. Dan yang kedua, Accounting Information Security and IT Governance under COVID-5 Framework, a case study Trade Bank of Iraq. Masuk jurnal yang pertama yaitu IT Governance Assessment at Presidential Secretariat Using COVID-5 Framework. Latar belakangnya yaitu Sekretariat Presiden RI berperan penting dalam mendukung tugas administrasi Presiden, termasuk melalui Biro Pers, Media, dan Informasi atau BPMI yang mengelola informasi serta dokumentasi kegiatan kepresidenan. Namun, berbagai tantangan tata kelola TI muncul seiring perkembangan teknologi, seperti kebijakan yang belum konsisten, tidak adanya rencana induk TI, serta infrastruktur yang kurang memadai. Aplikasi antar biro yang tidak terintegrasi menyebabkan inefisiensi, sementara SDM TI belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan kerangka kerja COVID-5 untuk mengevaluasi kapabilitas TI di Sekretariat Presiden. Dengan kerangka ini, 7 proses utama dalam tata kelola TI dievaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi kapabilitas saat ini dengan yang diharapkan sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan yang sesuai. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu berfokus pada evaluasi tata kelola teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Presiden, khususnya pada bagian Biro Pers, Media, dan Informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, informasi, serta dokumentasi kegiatan Presiden. Adapun proses yang dievaluasi ada 7. Yang pertama yaitu EDF atau Governance Framework, yang mengatur dan memelihara kerangka tata kelola TI untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua, EDM 04 atau Resource Optimization, yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI agar sesuai dengan sasaran organisasi dan efisien dalam biaya serta pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga ada AP002 atau Strategi Manajemen, yang mengelola strategi TI untuk menjamin keselarasan dengan tujuan strategis dan operasional Sekretariat Presiden. Yang keempat, ada APO04 atau Innovation Management yang mengelola inovasi teknologi yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TI serta berkelanjutan di lingkungan BPMI. Yang kelima ada APO06 atau Budget and Cost Management yang mengatur anggaran dan biaya TI untuk memastikan alokasinya efisien dan sesuai dengan prioritas organisasi. Yang keenam ada PAI 08 atau Knowledge Management yang mengelola pengetahuan TI agar seluruh anggota tim memiliki akses ke informasi dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas. Kemudian yang terakhir ada DSS 03 atau Problem Management, mengelola permasalahan TI yang mungkin timbul agar tidak menghambat operasional layanan informasi dan dokumentasi di BPMI. Ada 4 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi dengan staf BPMI yang mengelola TI. Kemudian yang kedua ada penilaian evaluasi kapabilitas tiap proses dengan skala COVID-5. Hasil penilaian ini menentukan tingkat kapabilitas saat ini yang kemudian dibandingkan dengan target kapabilitas ideal yaitu level 4 atau predictable. Kemudian yang ketiga ada analisis kesenjangan atau gap analysis yang dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara kapabilitas saat ini dan target yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Hasil ini
susun untuk meningkatkan kapabilitas TI di BPMI. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan audit ada 6. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan audit, yaitu dengan menentukan ruang lingkup audit berdasarkan proses-proses penting dalam COVID-5 yang relevan bagi Sekretariat Presiden. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data awal, yaitu dengan melakukan studi literatur, wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab di Biro Pers, Media, dan Informasi, kemudian menyebarkan kuesioner kepada responden di bidang TI, dan yang terakhir yaitu observasi langsung operasional TI untuk melihat bagaimana implementasi praktik TI sesuai kebijakan yang ada. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penilaian tingkat kapabilitas, yaitu menghitung skor kapabilitas dari kuesioner dan wawancara, serta menetapkan tingkat kapabilitas untuk setiap proses dibandingkan dengan target yang diinginkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu analisis kesenjangan, yaitu dengan membandingkan kapabilitas saat ini dengan kapabilitas yang diharapkan untuk mengidentifikasi gap di setiap proses. Langkah yang kelima, yaitu penyusunan rekomendasi perbaikan, memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Sekretariat Presiden agar setiap proses TI mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pelaporan hasil audit. Hasil dan analisisnya yaitu audit tata kelola TI di Sekretariat Presiden dengan kerangka kerja COVID-5 menunjukkan bahwa kapabilitas saat ini berada pada level 1 atau perform, yang berarti proses TI sudah berjalan namun belum dikelola secara sistematis. Kesenjangan signifikan ditemukan karena target kapabilitas berada di level 4 atau predictable. Kondisi ini menandakan bahwa tata kelola TI di Sekretariat Presiden perlu peningkatan dalam dokumentasi, kebijakan yang lebih terstruktur, serta optimalisasi sumber daya TI. Rekomendasi perbaikan ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan tata kelola TI. Kemudian ada peningkatan kapabilitas proses TI, yaitu dengan membuat kebijakan tata kelola TI yang terstruktur agar setiap proses TI dapat berjalan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, optimalisasi sumber daya dan inovasi dengan memastikan alokasi sumber daya secara efisien dan mendorong inovasi dalam pengembangan layanan TI. Kesimpulannya, audit tata kelola TI di Sekretariat Presiden menunjukkan bahwa kapabilitas TI masih berada di level 1, yang artinya proses telah berjalan namun belum mencapai pengelolaan yang optimal. Dan juga terdapat kesenjangan signifikan karena target kapabilitas yang diharapkan adalah level 4. Analisis menunjukkan perlunya peningkatan di berbagai aspek, seperti kebijakan tata kelola yang terstruktur, efisiensi sumber daya, dan inovasi dalam layanan TI. Dengan implementasi kerangka kerja COVID-5 dan rekomendasi yang disusun, tata kelola TI diharapkan dapat lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Kemudian jurnal yang kedua yaitu tentang Accounting Information Security and IT Governance under COVID-5 Frameworks, a case study Trade Bank of Iraq. Latar belakangnya yaitu transformasi digital di sektor perbankan bertujuan meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan layanan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan resiko keamanan informasi seperti pencurian data dan akses tidak sah yang dapat merusak kepercayaan nasabah. Untuk mengatasi hal ini, penerapan tata kelola TI yang efektif sangat dibutuhkan. COVID-5 adalah framework yang banyak digunakan untuk mengelola resiko dan menjaga keamanan informasi. Penelitian ini mengkaji implementasi COVID-5 di Trade Bank of Iraq untuk meningkatkan perlindungan data dan efektivitas sistem akuntansi. Penelitian ini berfokus pada implementasi COVID-5 di Trade Bank of Iraq untuk melihat bagaimana framework ini dapat melindungi data dan mengelola risiko keamanan secara efektif.
Adapun ruang lingkup penelitian ini mengevaluasi penerapan tata kelola TI berbasis COVID-5 dalam konteks keamanan sistem informasi akuntansi di Trade Bank of Iraq dengan fokus pada 4 domain utama. Yang pertama yaitu perencanaan dan organisasi, kemudian akuisisi dan implementasi, yang ketiga dukungan dan pengiriman, dan yang keempat pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang diterapkan di Trade Bank of Iraq. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat teknologi informasi di TBI untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan kontrol keamanan informasi. Selain itu, digunakan checklist evaluasi yang disusun berdasarkan 51 prosedur kontrol dalam framework COVID-5 yang mencakup domain perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, dukungan dan pengiriman, serta pemantauan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan TBI terhadap standar tata kelola TI dan menilai efektivitas prosedur kontrol yang diterapkan. Langkah-langkah pelaksanaan audit ada 5. Yang pertama yaitu persiapan audit, yaitu dengan menyusun rencana audit berdasarkan kerangka COVID-5 yang melibatkan identifikasi area audit utama yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, dukungan dan pengiriman, serta pemantauan. Kemudian, yang kedua, pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pejabat terkait di Divisi Sistem Informasi TBI untuk mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan praktik keamanan informasi yang diterapkan. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu evaluasi prosedur kontrol dengan menggunakan checklist audit untuk menilai setiap prosedur kontrol yang diterapkan di TBI dengan meninjau kepatuhan bank terhadap standar COVID-5 dalam setiap domain. Kemudian yang keempat, analisis temuan, yaitu menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan tingkat kepatuhan TBI terhadap masing-masing aspek COVID-5. Dan langkah yang terakhir yaitu pelaporan hasil audit, yaitu menyusun laporan audit yang mencakup temuan utama, analisis, serta rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap COVID-5. Hasil dan analisis. Pada perencanaan dan organisasi, TBI berhasil memenuhi 92% prosedur kontrol dalam domain ini yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap perencanaan strategis dan struktur organisasi TI yang mendukung keamanan informasi. Bank memiliki rencana infrastruktur yang matang, termasuk kebijakan untuk pemantauan dan evaluasi risiko, serta rencana jangka panjang yang transparan untuk menjaga keamanan sistem akuntansi. Namun, beberapa area masih memerlukan peningkatan seperti penguatan dokumentasi, rencana mitigasi risiko, dan pelatihan berkelanjutan bagi staf. Kemudian, pada akuisisi dan implementasi, kepatuhan dalam domain ini mencapai 69%, yang menandakan bahwa proses pengadaan dan penerapan perangkat keras serta perangkat lunak TI di TBI masih memerlukan perbaikan. TBI telah memiliki kebijakan dasar dalam pengadaan teknologi baru dan proses untuk pengelolaan perubahan sistem, namun kurang optimal dalam kontrol terhadap pemeliharaan dan pembaruan perangkat TI secara berkala. Bank perlu meningkatkan sistem kontrol pada tahap akuisisi seperti sertifikasi perangkat lunak yang diinstal dan mekanisme pelatihan untuk menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Kemudian pada dukungan dan pengiriman, TBI menunjukkan kepatuhan sebesar 85% dalam domain ini yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dukungan dan pengiriman layanan TI untuk menjaga keamanan dan integritas data akuntansi. Bank memiliki dokumentasi yang lengkap terkait pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data, serta sistem yang efisien untuk menangani permintaan pelanggan. Meskipun sistem respon terhadap masalah pelanggan cukup baik, TBI disarankan meningkatkan interaksi aktif dengan nasabah untuk menjawab kebutuhan
secara lebih responsif. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam domain ini, TBI juga mencapai tingkat kepatuhan sebesar 85%, yang menunjukkan bahwa bank telah menerapkan standar pemantauan dan evaluasi yang memadai untuk menjaga kinerja TBI dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Bank memiliki mekanisme audit dan evaluasi yang berkesinambungan yang memungkinkan pemantauan yang efisien terhadap ancaman keamanan serta pengendalian terhadap risiko operasional. Namun, bank disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan independen untuk lebih meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap kepatuhan dan standar keamanan. Kesimpulannya, penerapan kerangka kerja COVID-5 di Bank Perdagangan Irak berhasil meningkatkan keamanan sistem informasi akuntansi dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 83% pada 4 domain utama yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, dukungan dan pengiriman, serta pemantauan dan evaluasi. TBI menunjukkan komitmen tinggi dalam tata kelola TI, terutama dalam perencanaan strategis dan pemantauan. Meskipun masih perlu perbaikan pada proses akuisisi dan implementasi COVID-5, membantu bank menciptakan sistem pengendalian yang andal, menjaga keamanan data, serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.